Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Ibu semuanya? Sehat? Sehat jasmani? Sehat rohani? Sehat pikiran? Sehat ekonomi? Amin ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kita mendapatkan nikmat alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang telah melengkapi karunia-Nya. Saat kita mengalami kesusahan, kesulitan, ditimpa musibah, kesedihan, alhamdulillah ala kulli hal. Tetap alhamdulillah. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah tadi ada ya, kemudian ibu-ibu guru semuanya yang telah mendidik anak-anak kami di sekolah ini, dan juga kepada ibu-ibu semuanya ya, Masya Allah, yang lisannya sama Allah jadikan sebagai lisan yang mustajab. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, syukur Allah. Atas bahasa Jawanya yang ada di bahasa Jawa. Oke lah, bahasa Indonesia saja saya ya. Alhamdulillah, selamat datang Ibu. Ya, setelah kita libur 1 tahun 2022 ya, ketemu lagi 2023. Lama banget ya, baru setahun coba ya Allah. Insya Allah ini bagian yang terakhir Ibu. Kita belajar menyelami Samudra Al-Fatihah yang sebetulnya masih sangat luas sekali. Langsung aja ya Bu ya. Baik, alhamdulillah hari ini kita masuk ke dalam ayat yang berapa ini Bu? Kalau itu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ayat yang akan kita pelajari hari ini. Kita kupas ayat yang ini. Iyyaka, iyyaka, hanya kepada Engkau. Ya. Engkau di sini siapa Bu? Allah. Tidak ada yang lain, tidak bukan kecuali Allah. Iyyaka didahulukan kata-kata iyyaka sebelum kata na'budu, artinya kami menyembah. Sebenarnya bisa aja dibuat na'buduka ya Allah gitu ya. Bisa, ini dalam bahasa Arab ada rahasia. Kenapa bukan na'buduka, kami menyembah, bukan, tapi pakai sastranya iyyaka na'budu, artinya tidak ada yang kami sembah kecuali Allah. Kalau na'buduka, kami menyembahmu, bisa juga kami menyembah yang lain. Na'buduka, na'budu TikTok misalnya, na'budu suami. Alhamdulillah, jangan sampai nih, jangan sampai rasa cinta kita ke suami membuat kita bergantung kepada suami seperti bergantungnya kita kepada
cinta. Ibu-ibu kalau sama suami takut apa cinta? Ya. Tidak boleh ada dua ini berkumpul dalam sesuatu kecuali hanya kepada Allah. Ya. Kalau kepada Allah memang kita takut, tapi takutnya kita kepada Allah berbeda sama takut sama makhluk. Kalau takut kepada Allah semakin mendekat, bukan semakin kabur. Aku takut sama Allah, gitu ya. Kita jadi masih kumpul-kumpul sama aja bohong. Ya. Takutnya kita kepada Allah itu adalah takut yang disertai cinta. Takut Allah tidak ridho, takut Allah tidak suka dengan perbuatan kita, takut Allah tidak senang sama perbuatan kita. Tapi takutnya kita ini diiringi karena kita cinta kepada Allah, dan cinta kepada Allah hanya lahir dari hati orang yang kenal sama Allah. Ya, ibu-ibu kenal belum sama Allah? Hafal tidak Asmaul Husna yang 99? Ya, barang siapa ingin mengenal Allah, kenalilah Allah dengan sifat-sifatnya. Ya, ketika uang belanja habis, tanya suami, uang ini habis, ya nih, aku juga belum ada lagi. Terus gimana gitu. Oh, kita lupa sifat Allah, Ar-Razzaq. Kalau kita ingat sifat Allah, tidak ada kekhawatiran. Ibu telat apa nih? Telat datang bulan. Bagi yang udah berumur atau nggak mau punya anak lagi, telat datang bulan bisa horor. Aku mau megang SPK aja kebetulan. Bisa. Tulisnya juga, gimana nih? Ya. Allah sebaik-baik pengatur, Allah yang maha bijaksana, Allah yang selalu tepat perhitungannya, tidak pernah salah, Allah yang selalu tahu yang lebih baik buat diri kita. Kalau kita meyakini itu semua, yang ada adalah cinta. Tapi kalau kita tidak kenal sifat Allah, yang ada adalah, ya Allah, kenapa kau beri aku anak padahal aku udah punya segini? Ya Allah, nanti anak aku kasihan banget, siapa yang biayain aku punya duit? Nggak boleh begitu. Juga nggak boleh ngomong itu ke orang lain. Kamu masih kecil juga, kamu lagi, nggak boleh. Kenapa? Karena kita yakin semua yang Allah buat itu tidak ada yang kebetulan. Ya. Dan kalau itu lebih baik, lebih tahu yang baik buat kita. Jadi kenalilah Allah dengan sifat-sifatnya, sehingga kita ketika ibadah takut dan cinta itu berkumpul. Jadi bukan ibadah karena takut doang. Ayo, kalau masalah dimasuk neraka loh. Ya. Kalau kita begitu sama anak kita yang lahir dari ibadah mereka cuma takut, kurang apa? Cinta. Jadi harus dua-duanya. Gimana dong caranya biar anak bisa sholatnya benar? Ya, bisa sholatnya itu hadir, takut dan cinta. Gimana? Kenalkan Allah dulu ke anak-anak kita. Ya, anak kita aja belum kita ajarin tentang Allah, ya, kita ajarinnya serem-serem. Jangan kayak gitu loh, Allah marah. Nggak boleh begitu, masuk neraka. Jadi apa yang adalah anak? Bagaimana anak bisa cinta kepada Allah kalau dia tahunya Allah itu masuk ke neraka, Allah itu marah, Allah itu serem, Allah akan menghukum. Bagaimana orang bisa jatuh cinta kepada sesuatu yang dalam pikiran dia seremnya Allah itu terjadi marah-marah? Benar nggak? Ibu bisa nggak cinta? Misalkan dulu pas ibu dulu sama suami bisa nikah di macam mana itu bu? Dikenalin, jatuh cinta atau dijodohin? Aku kasih tahu, misalkan dijodohin, dijodohin ada orang yang mau dijodohin, dibilangin sama yang dijodohin, dia itu suka marah, takut loh kamu sama dia nanti kalau nikah sama dia nggak boleh itu ya, nanti dia marah, kira-kira mau nggak dijodohin kayak gitu? Enggak kan? Bagaimana supaya bisa dibuat tenang menjalankannya? Tumbuhkan cinta. Makanya sama anak-anak wajib banget hukumnya buat para ibu itu ngajarin, bacain cerita
baik banget kalau tahu aja ya kita belum masak. Allah baik gitu kata anak kita ya. Allah baik banget ya pas udah mau bayar SPP gak punya duit, ada yang ini transfer, wah gitu ya. Padahal transfer kabinnya ya suami. Baik banget ya, coba kita dikasih kesehatan, kita lihat masalah ya. Alhamdulillah ya Allah, fisiknya sehat. Kenalkan dengan Allah ya segala sesuatunya. Oh bisa 99 sifatnya, sehingga apa? Lahirlah anak itu cinta ya, juga diri kita ya. Nah, kalau kita takut doang, bukan ibadah. Takut binatang buas, itu fitrah gitu ya. Jangan sampai gini, jangan takut kepada binatang buas, kita hanya boleh menyembah pada Allah, bukan. Ya, manusia dibekali rasa takut itu sebagai bentuk pertahanan diri dia sebagai manusia supaya dia tidak binasa gitu. Makanya waktu takut ular, takut apa bu? Itu takut apa? Kecoa. Gak akan binasa kita ya kecoa ya. Takut binatang buas. Kenapa? Fitrah, karena binatang buas itu bisa membahayakan kita. Itu fitrah. Ya, gitu. Takut setan kan bu? Mudah-mudahan ibu-ibu yang di sini udah gak takut sama setan. Kenapa kalau takut sama setan? Karena setan udah nempel di kita dan sudah kita lari. Ngapain takut? Nanti ada ayatnya. Setan kita ada di sini, 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 semua ada. Kita nggak usah takut. Karena dia kalau bersama kita, ya, ya, takut dan cinta. Kalau ada orang cinta, kira-kira kalau kita cinta sama sesuatu, ibu cinta deh sama anak. Anak punya keinginannya kadang ya macam-macam. Anak saya keinginan sederhana, habis tas ini kemarin ya anak saya kelas 1, tas ini aku udah tas ini 1 terus susah nih tasnya terus itu gimana? Oh dibeliin apa? Aku mau dibeli coki-coki. Oh oke, coki-coki. Karena kita cinta kita belikan, ya kan? Kita nurut. Ya, maka supaya kita nurutnya sama Allah itu dengan senang hati, oke Allah, dengan senang hati aku kerjakan. Makanya sahabat Rasulullah anak wa aqra'na kami juga dan kami taat. Kenapa? Karena cintanya ada di sini. Ya, kata suami ibu, Neng sini apa namanya tuh? Masa manggil ke istri panggilnya apa bu? Dek gitu ya. Oh ya kalau dek kalau anak Neng, Dek pijitin aku dong. Aku baru banget nih, ya. Kira-kira ibu lagi di dapur kita enggak? Wah, perlu dibuktikan cintanya ibu. Kalau cinta, kira-kira gimana? Oke bos, oke suamiku tercinta, ya. Aku pijitin deh, cinta. Suami juga begitu, ya. Pagi istrinya ngidam, bang belikan aku bang nasi goreng, tapi aku pengen nasi gorengnya yang satu tuh, yang di ujung puncak gunung. Dibelikan sama suami kenapa cinta, ya. Tapi itu bukan ibadah karena tidak berukur takut dan cinta. Kalau laki-laki sudah takut dan cinta sama istri bahaya. Kenapa? Nggak boleh kita ketundukan sampai kayak gitu. Ya. Tidak boleh ketundukan dan ketakutan dan cinta kita tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah. Ya. Jadi bergantung sama suami kepada makhluk sekedarnya. Ya. Oke. Nah kemudian ya kita
Jadi kalau kita sakit, dokter sembuhin ya Allah, ya Allah ya dokter, dokter tolong sembuhin saya, dokter tolong. Dokternya berusaha, ternyata ada sembuh juga. Terus kita marah sama dokternya, dokter ini spesialis, kok itu nggak bisa sih obatnya kayak gini? Masa dokter tolong coba dicek lagi. Kita seorang muslim ketika sakit, ya, apa kata Allah? Fa'idha maridtu fahuwa yashfi. Ketika aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Boleh kita tolong dokter? Boleh. Ikhtiar itu diperintahkan. Meminta tolong itu diperintahkan untuk hal-hal yang bisa dikerjain manusia. Ya, misalkan kita berobat, kita tolong dokter. Tetapi harapannya jangan diletakkan di dokter. Ya, sikap pasrahnya jangan diletakkan di dokter. Di mana? Di Allah. Allah lah yang menyembuhkan. Sebelum pergi ke dokter, ya Allah, sesungguhnya hanya Engkau yang bisa mengangkat penyakit ini. Kalau Engkau berkehendak penyakit ini hilang. Dan sudah banyak yang seperti itu. Ya, sudah banyak yang seperti itu. Jadi kita kalau ke dokter bukan untuk berharap, tapi untuk berikhtiar. Beda. Kalau kita kemudian menaruh harapan di dokter, menaruh pasrah di dokter, ketika dokter itu gagal, apa yang kita lakukan? Bapak itu dokternya, dia mau nggak ahli, nggak bisa, ini aku ini. Padahal ya aku udah maksimal kan. Kenapa? Karena salah menaruh harapan yang harus ditaruh di Allah, ditaruhnya di dokter. Dokter hanya ikhtiar. Kalau Allah berkehendak sembuh bahkan tanpa dokter. Tapi Allah menyuruh kita ikhtiar, jangan juga kebalikannya. Allah sembuhkan aku, Allah sembuhkan aku, ini aja di situ, ya. Makan pantangan enggak, tetap dimakan, ya. Berobat enggak, sembuhkan aku, sembuh enggak? Kalau Allah berkehendak bisa sembuh, tapi Allah suruh kita mengambil sebab akibat. Kata Rasulullah, kada berobat yang ikhtiar, berharapnya ke Allah. Ya. Isti'anah musyarakah inilah yang tadi ya, kita ke dokter meminta tolong, tapi kita meminta tolong orang boleh, ya, selama itu merupakan hal yang biasa, bisa sah dikerjakan oleh makhluk. Kayak dokter mengobati, minta tolong guru, mengajar, ya. Tapi kalau meminta tolong kepada yang wewenangnya Allah, kita tidak boleh. Misalkan apa? Wewenangnya Allah, Pak Dukun, bisa nggak biar rezeki aku tambah banyak? Siapa Ar-Razzaq? Allah. Bukannya Pak Dukun aja kan kaya, ngapain kita sama dia? Ya kan? Kalau Pak Dukun itu bisa Ar-Razzaq, dia nggak mau jadi dukun lah. Kan gitu. Pak Dukun, tolonglah. Mungkin orang sekarang nggak mau pakai dukun, namanya mungkin keren, ya, pengobatan tradisional, elit dan apa ya, katanya gitu ya, pengobatan tradisional pakai doa-doa. Hati-hati Bu, banyak pengobatan tradisional bilangnya tradisional, padahal bukan tradisional pakai jamu, diinjek refleksi, itu masuk akal, ada logikanya Bu, ya. Kalau tradisional disembur lah, dibilang kambing, penyakitnya sampai ke ayam, ya. Gimana itu ceritanya? Udah ya. Isti'anah musyarakah, kita nggak boleh minta tolong sama makhluk sesuatu yang wewenangnya Allah. Kayak apa? Tahanlah hujan ini, aku mau hajatan. Boleh nggak Bu? Tidak boleh. Mintanya sama Allah, ngapain minta dukun? Mungkin bisa aja, kan dia punya jin, ya. Tapi dapat apa? Dosa, rugi kita. 40 hari sholat kita gak diterima, dan selain itu tobat diterima apa enggak tahu, ya. Karena Allah kan kata Allah berkehendak, Allah mengampuni, berkehendak Allah gak ampuni. Jadi jangan minta Allah kan maaf aku mau
yu'adzibu man yasha. Aku juga bisa aja nggak memaafkan. Gitu. Jadi kita jangan sampai kita Allah maaf gak apa-apa. Jadi sesuatu yang kita tolong sama Allah. Kalau yang kayak kita tolong bantuin kerjaan boleh orang, ya, tapi naruh harapannya tetap di Allah. Ya, begitu pula dengan suami. Suami memberi kita nafkah, tapi harapan kepasrahan tentang rezeki jangan diletakkan di suami. Salah. Ada seorang sahabiah pada masa Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada seorang sahabiah, suaminya meninggal. Orang-orang bilang, kasihan ya kamu ya, suami kamu meninggal. Bagaimana yang nafkahin anak-anakmu? Siapa yang memberimu nanti nafkah kamu? Kata perempuan ini karena akidahnya betul, dia bilang yang pergi ini suamiku bukan aku memberi rezeki. Sesungguhnya memberi rezeki tetap hidup dialah Allah. Insyaallah selesai masalah ini. Ya, percayaan kepada Allah. Ya, sebetulnya kalau akidah kita bagus, indah sekali. Ya, cuma kalau fondasi akidah kita mungkin ya kan, sedikit-sedikit kita berharap terlalu berlebihan sama suami. Biasanya nih, ya, kalau kita terlalu berharap sama sesuatu makhluk, justru Allah akan menguji kita dengan makhluk itu. Kenapa? Karena Allah ingin kita bergantung kepada Allah. Bisa dibuktikan. Kalau kata anak sekarang bucin itu ya udah cinta, terlalu semuanya bergantung sama dia, terus selalu bergantung segala-galanya. Nanti Allah uji. Kenapa? Karena Allah nggak suka, Allah itu cemburu kalau manusia itu bergantung berharap sama suatu makhluk. Jadi sekedarnya aja. Suami nggak punya uang, rezeki dari Allah, kita berdoa sama Allah ya. Ya. Oke. Nah, dengan iya karena aku dua iya karena nasta'in, kita menunjukkan kepasrahan bahwa segala sesuatu yang kita miliki ini tidak mungkin ada di tangan kita kecuali atas karunia Allah. Kita punya anaknya pintar, belajarnya gampang, nggak usah disuruh-suruh belajar, bisa, ya, baik. Kita cuma usaha nggak susah-susah anaknya baik. Sombong jangan. Ujuk itu bangga diri, aku mau ibu yang hebat mendidik anak. Jangan. Kenapa? Karena dia adalah anugerah dari Allah. Kalau Allah berikan kepada kita anak yang sulit, belajar sulit, diajarin hitung-hitungan umat, kita bisa apa? Jangan Allah yang kasih. Bahkan kalau kita bisa ibadah khusyuk aja, ya Allah, alhamdulillah ya aku bisa ibadah khusyuk. Jangan bangga diri. Kenapa? Karena khusyuk itu pemberian Allah juga. Jadi kita tidak punya mampu. Ya, kalau kita ingat ayat ini, kita nggak bisa sombong. Ya, kalau Allah berkehendak cabut harta kita sekejap, Allah kasih gempa 500 triliun hancur rumah Cianjur sekejap, itu berapa detik? Rumah tingkat ada videonya ya. Kalau Allah mau cabut, Allah mudah. Ya, jadi kita lebih sombong. Ya, Allah yang ngasih. Semuanya punya Allah. Jangan ibarat kita. Bahkan mata jantung semua berdetak itu karena Allah. Ya, seandainya Allah nggak Rahman, nggak Rahim, kita maksiat, setiap maksiat jantungnya berhenti, mati tak kita teguh. Ya. Tapi Allah mau enggak, kita maksiat, jantungnya tetap di Allah kasih jalan. Nafasnya tetap bisa bernafas. Ya, kalau Allah mau tega, setiap maksiat ente hentikan nafasnya, mati kita. Ya, insyaallah. Dan kita tidak bisa menjalankan ibadah dengan maksimal kecuali atas pertolongan Allah, karunia Allah. Minta izin sama Allah. Ya Allah, kok aku sholat gak bisa khusyuk, pikiran kemana-mana. Ya Allah, bantulah aku ya Allah. Bantulah aku biar punya hati yang khusyuk. Minta sama Allah. Emang begitu Rasulullah aja begitu. Ya Allah, berikanlah kami korban khusyuk, berikanlah kami hati yang khusyuk. Doanya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ibu kalau bilang Sallallahu
Alaihi Wasallam sampai kepada Rasulullah. Walaupun Rasulullah meninggal sampai. Skip ya waktu. Dan kita diminta untuk terus berdoa sama Allah, terus minta tolong sama Allah, nggak boleh putus asa. Ya, dengan adanya surat Al-Fatihah ini kita diajarkan minimal berapa kali, 17 kali dalam sehari kita berdoa kepada Allah dan berharap nggak sampai namanya seorang muslim itu putus asa. Ya Allah, jalannya buntu, kayaknya nggak ada solusi lagi. Apa kata Allah? Qala wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa dhalun. Ibrahim berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang yang sesat. Apa kata Allah? Wahai hambaku, dalam hadis Arba'in nomor 42, apa kata Allah? Wahai hambaku, kalau engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh langit, maka aku akan ampuni semuanya. Kalau engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, pasti akan aku ampuni. Jadi nggak ada bagi Allah sesuatu yang sulit, nggak ada yang namanya bagi Allah jalan buntu, nggak ada. Jalan buntu itu Allah buat untuk kita supaya kita kembali lagi sama Allah. Ada, Bu. Kalau jalan kita nggak ada buntu, kita lupa untuk nangis sama Allah. Kita selalu seadanya. Habis Allah berfirman, jadi tenang. Bagaimana kalau kita jalan buntu? Ya Allah, siapa bisa bantu? Siapa nggak ada yang bisa bantu? Ya Allah, itu nggak doanya. Kenapa? Karena Allah kasih kita jalan buntu, maka kita bisa berdoa sama Allah, kita bisa kembali sama Allah. Karena Allah pulang sini. Kalau kau jalan buntu, nggak ada yang bisa nolongin, pulang sama aku kasih. Gitu. Jadi Allah senang banget kalau hambanya itu ketika nemu jalan buntu bukannya putus asa tapi mendekat sama Allah. Memang sengaja tuh Allah kasih jalan-jalan yang buntu supaya kita tuh nggak kemana terus gitu. Kalau jalan nggak buntu, kita kalau suami bisa bantu, kita kalau teman-teman bisa bantu, ya kan? Tapi Allah kasih suatu peristiwa sama kita, suami nggak bisa bantu, orang tua kalau masih ada nggak bisa bantu, teman nggak ada yang bisa bantu, kita sendiri, ya. Maka kata Allah, pulang sini, menangislah kepadaku, mintalah sama aku akan kasih. Allah sangat senang kita berdoa sama Allah. Maka kata Allah, kalau kau punya dosa sepenuh langit, datang kepadaku. Jangan kemudian aku mau malu sama Allah, dosaku banyak, aku mau ke masjid malu. Salah. Ya, justru kita itu semakin malu sama Allah, semakin dekat sama Allah. Ada orang ini, aku mau malu berdoa sama Allah. Kenapa malu berdoa sama Allah? Malu minta dunia, enggak apa-apa daripada minta dunia sama yang lain. Ya kan? Minta sama Allah. Bahkan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendal jepit putus aja minta sama Allah. Ya Allah, sendal jepit putus boleh. Ya. Tapi jangan punyanya doang, Bu. Ya kan? Lupa ada kita ya, akhirat wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih utama daripada dunia. Ya kan? Dunia masa sebentar banget, Bu. Kayaknya kita kemarin baru lahir ya. Ibu kalau ditanya orang ibu berapa? 17. Udah berapa lama 17-nya? Udah lama sih. Pengen yang muda karena terasa cepatnya kan. Tahu-tahu meninggal udah. Tapi akhirat itu selama-lamanya. Makanya sangat layak untuk kita berjuang. Ya. Kemudian di ayat yang berikutnya kita minta yang sangat penting buat hidup, yaitu hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang mustaqim, jalan yang lurus, yaitu Islam. Kok minta Islam? Aku datang aja dari orang udah Islam kok. Maksudnya apa? Tetapkanlah kami dalam Islam. Karena hati kita, kata Allah, hatinya seorang hamba itu di antara jari kemarin, jangan bayangkan jari kita itu nggak boleh kita membayangkannya. Di antara jari-jari itu Allah bisa bolak-balik. Ya kan? Pagi itu bisa jadi penulis soleh. Betul nggak? Jangan lupa itu.
sholat khusyuk kita sama Allah. Begitu anak buat pulang kita jadi singa. Hati udah pulang jadi bolak-balik itu nggak tuh? Ya, jadi singa. Begitu anak baik kita jadi kucing lagi. Ya, hati itu udah banget. Ya, maka minta sama Allah sesuatu hal yang paling berharga di kamu, yaitu istiqomah. Istiqomah adalah sesuatu yang paling berharga di muka bumi, yang melebihi berharganya sesuatu yang lain. Yaitu istiqomah dalam Islam hingga akhir hayat. Hidayah ada dua pokok. Ya, Allah buat hidayah kedua. Yang pertama hidayah dilalah, bukan dilalah yang bahasa Jawa. Dilalahnya bukan itu ya. Dilalah itu contohnya gini, kayak ibu kalau ke jalan raya ada lampu merah, berarti apa? Berarti jangan maju nggak bu? Wah, lampu merahnya baru, muter bos gitu ya. Hidayahnya udah ada di dalam lampu merah. Itu tuh belok ke sana, kecepatan maksimal 30 kilo, ya kan? Allah udah kasih tuh sama kita Al-Quran, begini, begitu, begini. Kalau mau turun tangga begini, kalau mau turun tangga begitu. Allah udah kasih semua hidayah dilarang. Ada orang dengan sombongnya bilang, Allah belum kasih aku hidayah, Quran itu ada. Ya, hidayah dilarang. Semua orang muslim dapat di mana? Di Quran. Bahkan orang yang non-muslim juga dapat. Ada dalam hadis dia Allah kasih fitrah. Allah kasih fitrah. Ya. Dilarang itu ada. Petunjuk-petunjuk Allah itu udah jelas, udah nyata, ada di Quran, ada di hadis. Kita klik itu aja cari Ustaz, ada hidayah itu semua. Ya. Hidayah dilarang itu petunjuk-petunjuk yang udah nyata. Tapi ada hidayah dilarang, lampu merah contohnya. Kalau dalam kita bayangkan biar mudah ya. Lampu merah itu kan ada ya bu. Tapi ada orang yang nerobos. Ada dia nggak dapat yang namanya satu lagi hidayah taufik nggak dapat. Betul lampu merah. Ada yang segini. Ya. Dibilang jalannya maksimal kecepatan 30 km. Aku buru-buru. Dilarangnya kan dia tahu. 30 kilo gitu ya, gak boleh cepet-cepet, tapi taufiknya gak dapet. Sama kita, ya, sama kita. Kata Allah kemana? Misalkan, kata Allah gini. Prakteknya kita, apa kata Rasulullah? Contoh ya, contoh sederhana. Kata baginda Rasul, berzikirlah setiap pagi dan petang. Dilarangnya udah ada tuh, ya. Ada ibu juga udah tahu semua. Pagi dan petang, subuh atau sebelum subuh, sore atau malam lah kalau mentok-mentoknya. Kita zikir, apapun zikir. Taufiknya, aduh, kalau pagi kan ngantin anak, repot, ke dapur, terus ini, terus itu, ntar aja deh, taufiknya udah dapet. Ya, benar nggak? Makanya kita minta dalam ini, dua-duanya. Kita minta diberikan. Isyak dilarang, kita minta diberikan sama Allah hidayah taufik, karena hidayah itu mana. Bahkan Nabi Nuh aja dakwahnya berapa tahun Nabi Nuh? Berapa bu? 950 tahun. Dakwahnya ya, umurnya kita tahu berapa. Dakwahnya Nabi Nuh 950 tahun ngajarin orang. Dalam sebuah riwayat dikatakan Nabi Nuh hanya mampu yang masuk ke dalam golongannya yang jadi Islam, ya, udah bekerja keras nih. Ya kata Nabi Nuh, ini da'u qaumi lailan wa nahara. Aku udah dakwah pagi, malam, ya, dan siang. Falam yazidhum du'ai illa firara. Tetapi mereka kaum malah tambah kabur. Bayangkan seorang Nabi tidak bisa memberi, tidak bisa, cuma bisa memberi irsyad, petunjuk ini. Tapi taufik dari Allah mahal sekali harganya. 950 tahun, menurut riwayat cuma 80 orang yang beriman. Kira-kira setahun berapa?
950 nggak ada satu, nggak nyampe Bu, ya kan? 950 tahun, bayinya 80. Berarti kalau setahun sekali aja 950, ini 80. 10 tahun satu orang, coba Ibu kira-kira ya datang ke sini, nggak ada orang ngomong apa enggak ya? Nabi itu satu orang 10 tahun satu orang. Itu asal nggak bisa. Bahkan istrinya sendiri, ya kan? Putranya sendiri, putranya harus tahu. Putranya mana? Putranya lari dulu. Bagaimana pada waktu naik perahu? Apa katanya? Enggak, aku mau naik berat. Yang main hidayah itu mahal. Makanya ibu-ibu, Masya Allah, ibu dapat sama hidayah. Allah kasih hidayah, ibu hadir, mau di majelis ini datang, majelis sana datang, ngaji semua. Itu hidayah dan itu mahal, dan itu kita harus ya Allah terima kasih ya Allah. Karena gak semua orang dapat. Ya. Makanya kita minta sama Allah, jagalah hidayah ini. Kenapa kita harus minta hidayah? Di antaranya adalah kita itu bersaing sama sesuatu makhluk yang sudah lengkap, dan sebenarnya begitu setiap bayi Adam lahir, ada satu setan yang bertugas tempel sampai dia sakaratul maut. Nggak mau pergi juga, setia banget. Kalau dia buat lagu mungkin aku nggak selalu bersamamu gitu ya lagunya ya. Ini itu nempel. Ya. Karena dia udah buat janji. Ya, di dalam surat Al-A'raf ayat 16 sama 17. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Iblis menjawab, karena kalau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalangi mereka dari jalan yang lurus. Itu udah janji, dia udah bersumpah. Dia ngomong apa? Saya akan mendatangi mereka dari depannya ada mana nggak kelihatan tapi ada ya. Wa min khalfihim ya, dan dari belakang. Wa an aymanihim, dari kanan. Wa an syama'ihim, dari kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan manusia itu taat. Begitu mendengar janji iblis ini, para malaikat kasihan banget ya Allah manusia. Itu setan di depan, sini ada yang kayak disebut sama setan. Mana Bu? Sini. Apa yang akan disebut? Dari atas, bersujud dari bawah. Kita berdasarkan. Artinya, setan aja sebegitu keras usaha dia. Ya, kita udah ikhlas beramal. Apa kata setan? Goda lagi. Keren banget ya, kamu mah hebat bisa ikhlas itu. Gagal lagi kita. Ya kan? Benar gak? Kita udah berusaha jadi solihah, perempuan yang taat. Kata setan apa? Keren banget. Kamu mau pakai yang lain, kamu pas solihah, keren. Jalan-jalan kita. Gitu. Maka setan ini 24 jam jagain kita. Lalu siapa yang akan jaga diri kita sendiri? Kita sama Allah. Makanya dalam doa Rasulullah tadi di atas itu jadi. Nah, ini doa Rasulullah ya, yang disampaikan ketika itu kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha. Apa yang menghalangi untuk mendengar apa yang diwasiatkan kepada, apa wasiatnya Rasulullah kepada Fatimah? Hendaknya setiap berada di pagi dan sore hari engkau mengucapkan ya, apa bunyinya? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Zat yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri, bi rahmatika astaghits, aku meminta kepada Engkau
ya Hayyun ya Qayyum bi rahmatika astaghfir. Ya Allah, ya Hayyun ya Qayyum bi rahmatika astaghfir. Jadikanlah urusan aku. Itu mustajab insyaallah ya. Oke. Nah, kemudian kita masuk ayat yang terakhir sebelum amin nanti kita ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, yaitu kita minta petunjuk jalan tadi siratal mustaqim itu yang mana? Ya Allah, tunjukilah kami jalan. Jalan yang mana? Yaitu jalan-jalan orang yang Engkau beri nikmat. Maksudnya apa? Orang yang diberi nikmat. Orang yang diberi nikmat itu siapa sih? Orang yang dikasih duit gitu. Orang yang dikasih rezeki. Ternyata nikmat yang dimaksud adalah orang-orang itu ada tafsirnya di surat An-Nisa ayat 69. Jadi satu ayat bisa ditafsir dengan ayat yang lain. Dalam metode tafsir namanya tafsir Quran bil Quran. Al-Fatihah yang ayat terakhir ditafsir dengan surat An-Nisa ayat 69. Tentang apa? Tentang orang-orang yang mempunyai nikmat. Kata siapa? Ya ini ada yang benar. Para ahli tafsir berdasarkan riwayat dari para sahabat bahwa sambungannya ke sini. Ya. Apa bunyinya? Kita lihat siapa saja orang yang diberi nikmat yang kita minta sama Allah supaya diberi hidayah seperti mereka. Kita minta sama Allah diberi jalan yang baik seperti jalannya mereka. Kita lihat orang-orang itu ada 4. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Yang pertama para nabi. Was-siddiqin, orang-orang yang siddiqun, nanti kita bahas. Was-syuhada, orang-orang yang syahid. Was-shalihin, orang-orang yang shalih. Wa hasuna ulaika rafiqa, yaitu mereka lah sebaik-baik teman. Mau nggak Bu daerah berkumpul sama mereka tetanggaan? Mau ini pada dia. Mau nggak Bu tetanggaan sama mereka di surga? Mau, tapi mungkin ragu. Emang bisa? Ya, bisa. Syaratnya apa? Wa may yuti'illah, taat kepada Allah, war rasul, taat kepada Rasul, nurut apa yang kata Rasul bilang begini, berzakat zakat, pakai jilbab, yang untuk tidak ada pakai. Aku nurut, aku pengen di surga sama orang-orang ini, gitu ya. Kata Allah apa? Taatlah kepada suamimu walaupun kau sedang di dapur, suamimu minta. Waduh berat ini ya, siang-siang lagi ya. Kemudian apa? Aku nurut karena siapa? Karena suami bukan, karena Allah, karena Rasul yang minta. Aku nurut karena aku pengen Allah ridho. Kemudian kita ditandai di surga sama orang-orang yang masyaallah ini. Kita lihat siapa orang yang diberi nikmat. Para nabi. Ada berapa Bu jumlah nabi Bu? Berapa ya? Kok jadi takut jawabnya? Jangan takut. Berapa Bu nabi Bu? 25 yang wajib kita ketahui. Jumlah nabi 124.000. Banyak. Hafal nggak Bu? Nggak tahu juga karena hafalnya 25 tapi hafal kan Bu? Aku udah lupa. Coba sebutkan. Oh, pas sebutkan ada yang lewat ya. 124.000 nabi. Di antara nabi-nabi ini ya, semuanya tidak ada yang tidak baik. Mereka adalah orang-orang yang sangat berjuang mengorbankan sejarahnya demi menegakkan ajaran Islam, demi kecintaan kepada umatnya. Walaupun di antara nabi ini kata Rasulullah ada yang nanti
nabi, orang-orang yang Allah berikan nikmat. Rasul, nabi dan rasul 25 ya, kita total gitu ya. Rasul itu jumlahnya 313. Kita nggak tahu semuanya ya. Mereka lah para nabi. Para nabi adalah orang-orang hebat. Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mendoakan umatnya, kita, ya, siang dan malam. Bahkan Nabi selalu mengingat kita terus. Ketika Walid bin Mughirah bilang, wahai Nabi, udahlah, dakwahnya udah aja. Kamu mau apa sih? Mau dikasih perempuan cantik, kami kasih perempuan yang paling cantik. Mau kekayaan, kami kasih nih, ya, tawarin itu. Mau kekuasaan, kami kasih kekuasaan buat kamu. Syarat cuma satu, berhenti ngajak-ngajak orang. Sebetulnya kalau manusia ditawarin, bisa, Bu, ibu nggak usah ngaji deh, nggak usah ikut pengajian. Aku tawarin deh, mau bisnis, ini aku kasih modal 100 miliar. Tapi syaratnya aku nggak usah ngaji, ibu pilih ngaji apa 100 miliar. Tapi baginda Nabi tidak ragu, walaupun kau taruh matahari di tangan kananku, ya kan, dan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan berhenti dari dakwah ini sampai aku berdakwah ke seluruh bumi. Sehingga sahabatnya Rasul berdakwah sampai ke Cina, ada yang meninggal di Cina, ya, ada yang ke Indonesia, pastinya ada, kita aja tahu, ya. Karena dakwah Rasul yang tidak putus itulah kita bisa mengenal Allah. Coba kurang apa Rasul sama kita segitunya. Berhenti berdakwah kita tidak mau, ya. Sampai Nabi selalu berdoa. Suatu hari Ibunda Aisyah, ketika lagi Rasulullah lagi duduk nih Bu ya, santai, biasaan suami mesti santai-santai dulu. Kemudian Aisyah bilang, suamiku, doain aku dong. Itu suka gitu nggak bisa? Pak, doain aku dong. Ini Nabi nih, mustajab doanya. Kata Rasulullah suruh mengangkat tangan dan berdoa, ya Allah, ya, ampunilah Aisyah dosa yang telah lalu dan yang akan datang, dosa yang dia sadari ataupun yang dia tidak sadari, dosa yang besar ataupun yang kecil. Saking senangnya Aisyah mendengar doa itu diucapkan oleh baginda Nabi, Aisyah langsung tertawa bahagia sampai jatuh ke pelukan Nabi. Ibu kamu nggak gitu? Tertawa bahagia jatuh ke pelukan suami. Oh, ya Allah. Saking senangnya didoain baginda Rasul. Lalu Rasulullah bilang, ketika Aisyah lagi di pangkuannya, Rasulullah bilang, Syah, sekalian, istriku, Aisyah tahu gak? Doa itulah yang selalu aku panjatkan siang dan malam untuk umatku. Subhanallah. Rasul doain kita, ya, dari dulu 14 abad yang lalu, doain kita, ya Allah, ampunilah umatku dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, ya, dosanya yang kecil maupun yang besar, dosanya yang mereka ketahui ataupun yang mereka tidak sadari. Baginda Rasul berdoa itu siang dan malam mikirin kita, sedangkan kita lupa juga mikirin diri sendiri. Kita berbuat maksiat, padahal Rasul segitunya menjaga kita, nggak mau umat ini sampai sakit, ya. Bahkan ketika Rasul pengen tahu bagaimana rasanya sakaratul maut, ya kan? Pernah kan Rasulullah pengen tahu bagaimana sih rasanya sakaratul maut yang ditimpakan engkau kepada umatku. Rasulullah mengalaminya. Setelah itu Rasul bilang, ya Allah, jangan timpakan rasa sakit ini kepada umatku, biarkan aku yang menanggungnya. Segitu cintanya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah orang yang diberikan Allah nikmat, yaitu Nabi. Itu baru satu contoh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setiap Nabi pasti segitu cintanya sama umatnya.
besarnya, hebatnya. Mau kita jadi orang yang berhati besar seperti Nabi? Mau ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Yang kedua, siddiqun. Siapa siddiqun? Orang-orang yang tanpa ragu membenarkan apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah minta, apa yang Allah bilang, langsung sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Orang yang kayak gitu hebat Bu. Nggak pakai nanya kenapa ditanya-tanya. Kamu nggak kayak gitu. Siapa contohnya? Satu contoh yang Allah beri gelar As-Siddiq. Siapa Bu As-Siddiq itu? Siapa yang gelarnya As-Siddiq? Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq dapat gelar itu sejak kapan? Satu hari Rasulullah Isra Mi'raj. Jangan. Kalau dari Mekah, kita lihat di peta deh ya. Mekah ke Palestina pada masa itu kendaraan yang paling cepat adalah kuda. Kendaraan yang paling tahan lama adalah onta. Dari Mekah menuju Baitul Maqdis Palestina itu membutuhkan waktu naik kuda atau unta paling cepat 2 bulan pulang perginya. 1 bulan berangkat, 1 bulan pulang. Tapi pada malam itu paginya baginda Rasul bilang ke orang-orang tadi malam, aku berangkat ke Masjidil Aqsa. Lalu aku naik ke Sidratul Muntaha. Lalu aku diperlihatkan surga, melihat bagaimana keadaan penduduk surga. Penduduk surganya sudah ada, berarti itu masa yang akan datang. Dan aku ditunjukkan bagaimana penduduk neraka. Penduduk nerakanya sudah ada, ini masa depan. Nunggu dimensi mana tuh? Dan aku pulang, sekarang udah ada di sini. Kira-kira nih kalau ibu jadi manusia yang ada di masa itu ya, ketemu langsung orang ngomong begitu, dan orang ini gak sertifikat, aku dan Nabi kadang-kadang juga ada. Ngaku nih, aku adalah bos. Aku tadi begini, kesana, kesini. Ya, ada orang ngomong begini di hadapan ibu dan ibu jadi penduduk di masa itu. Apa yang akan ibu lakukan? Satu, ibu langsung percaya. Kamu percaya sama jenengan? Atau yang kedua, ragu mikir dulu, enggak sih ini orang apa dia benar apa enggak ya? Atau yang ketiga itu bilang mana mungkin bisa begitu? Enggak masuk di akal. Waktu itu belum ada pesawat, belum ada roket, belum ada. Sekarang aja naik roket nggak bisa sampai ke surga. Matilah kalau surga kita. Kita mungkin bisa percaya karena apa? Udah berkali-kali kita dengerin ceramahnya dan Rasulullah udah meninggal dan dengar itu Rasulullah. Tapi ketika itu orang baru muncul seseorang bilang aku adalah utusan Allah, nggak ada sertifikat, nggak ada buktinya, nggak ada. Terus bilang aku tadi malam. Ketika itu heboh lah tuh, suatu muka heboh lah, pasti heboh, viral. Ya. Kemudian Abu Bakar lagi jalan. Kamu masih mau terima nama dia? Siapa? Muhammad, teman kamu itu semakin menjadi-jadi dan menggila. Emang dia bilang apa? Dia bilang tadi malam, semalam doang, dia pergi ke Baitul Maqdis, terus terbang mana? Ke Sidratul Muntaha, terus dia surga, terus dia neraka, sekarang dia di sini. Apa dia gila? Hebatnya Abu Bakar. Kalau dia Muhammad mengatakan yang lebih dari itu, aku pasti percaya. Keren gak tuh? Coba kalau kita bayangin ya, kita di masa itu. Bilang apa Bu? Ketika itu banyak sahabat Rasulullah yang udah masuk Islam menjadi ragu dan mikir, jangan-jangan aku beriman sama orang gila, akhirnya mereka kembali kafir banyak. Akibat peristiwa itu, kebanyakan sahabat yang lain yang imannya kuat berpikir ragu-ragu, lalu ya jangan-jangan percaya
Saya aja dulu sempat ragu, tapi orang yang tidak ada keraguan sama sekali adalah Abu Bakar As-Siddiq. Maka Allah beritahu As-Siddiq, kepercayaan yang lain dari iman. Kata baginda Rasulullah SAW, hai wanita, jika kau pergi keluar rumah, janganlah memakai wangi-wangian yang harumnya semerbak. Barang siapa memakai wangi-wangian yang harumnya semerbak, maka engkau mendapatkan dosa seperti pezina. Bagaimana sikap kita? Kok gitu amat sih? Emang gak bisa? Emang gak kayak gitu sama banget sampai dibilang pezina? Itu laki-laki boleh. Kenapa? Selalu wanita disalahkan. Kenapa? Kita mau dibilangnya malah semua ya. Itu Abu Bakar As-Siddiq dikasih tahu yang lebih berat dari itu. Kalau Rasulullah bilang yang lebih dari itu, aku akan percaya. Ini karunia nikmat yang sangat besar. Yang ketiga, syuhada. Pengen kamu diberi nikmat seperti keimanannya para syuhada. Orang apa? Orang yang rela mengorbankan apapun demi Allah. Demi Allah, rela mengorbankan bahkan jiwanya. Ibu pernah dengar sahabat namanya Julaibib? Kok namanya apa? Bukan Jilbab, Julaibib, seorang laki-laki biasa-biasa saja di mata manusia. Tidak terkenal, tidak ganteng, tidak keren, tidak ada yang nyebut-nyebut namanya. Orang bilang sekarang very ordinary man, laki-laki biasa aja. Sampai dia udah kepikir buat nikah. Rasulullah bilang, Julaibib, kamu mau nikah enggak? Julaibib diam, dalam hati dia, siapa yang mau jadi mertua aku, menantu kayak ini? Diam karena merasa tidak percaya diri. Orang biasa aja gak bakal ada yang mau, ya. Besoknya lagi Nabi bilang, ya, Julaibib, kamu mau nikah enggak? Diam, gak bisa jawab. Emang ada yang mau punya menantu kayak aku? Aku gak ada apa-apa, luar biasa. Hari ketiga Rasulullah bilang, perhatian banget sama Julaibib, kamu mau nikah enggak? Dia jawab, kalau engkau yang bilangnya, engkau yang nyuruh, aku mau. Kata Rasulullah, datangilah rumah. Di sana, di seberang Madinah sana, ada sebuah rumah. Di situ ada orang solih, punya anak perempuan solihah yang sangat cantik. Baru apa Rasulullah bilang, kamu datang ke rumah itu, bilang sama bapak itu, Rasulullah titip salam untuk keluargamu. Dan Rasulullah bilang untuk menikahkan putrimu dengan Julaibib. Bengong Julaibib, kamu gimana bilangnya? Tapi karena itu kita langsung jalan lah, kita bubar ya, jalan. Kita lanjutkan jalan misalnya dulu. Jalan kalau Julaibib yang ke rumah itu, kemudian bilang seperti itu, Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bib? Ini baginda Rasul titip salam buat keluarga Bapak. Insya Allah, ya. Waalaikumsalam. Kamu ada perlu apa di sini, Bib? Apa ya, Pak? Ini Pak, Rasulullah titip pesan untuk melamar anaknya, anak Bapak. Mau anakku gitu. Rasulullah mau melamar anakku, bukan Pak. Maksudnya melamar putri Bapak untuk saya. Waduh, sebentar. Saya ngobrol dulu sama ibu ya. Ngobrol sama ibunya, reaksinya sama. Akhirnya di dapur ibu, gimana dong? Kata Rasulullah kan begitu. Putrinya datang yang cantik itu. Ada apa sih Pak? Ibu beri
ini syahid. Dilihat tadi tataplah wajah ini. Ketika menatap wajah ini, tiba-tiba Rasulullah memalingkan mukanya. Kemudian para sahabat yang melihat kejadian itu bertanya, kenapa ya Rasulullah? Kenapa engkau memalingkan muka? Apakah engkau tidak ridho pada Julaibib? Kemudian kata Rasulullah, bukan. Aku memalingkan muka barusan karena begitu ruh Julaibib diangkat, puluhan ribu bidadari menyerbu Julaibib menjemputnya, dan ada satu orang bidadari yang kecil katanya. Dia tersingkap ininya, kakinya tersingkap. Kemudian aku palingkan muka karena aku tahu Julaibib itu orang yang mencemburu. Masya Allah, Julaibib dengan kesetiaannya kepada Allah dan Rasulnya dijemput oleh 70 oleh puluhan ribu, nggak disebut jumlahnya, puluhan ribu bidadari. Masya Allah. Maka itulah orang-orang yang diberikan sama Allah kenikmatan. Orang-orang yang salih. Makanya kita berdoa sama Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang Allah enggak suka, bukan jalan orang-orang yang Allah murkai, dan bukan juga jalan orang-orang yang sesat. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan dengan surat Al-Fatihah ini bisa menambah khusyuk kita dalam sholat, tambah kita dekat sama Allah setiap membaca Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Karena waktu kita sudah habis, semuanya itu saja dari saya akhiri. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.